Halo, selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Oke, eee, ya hari ini kita lanjut lagi ngomongin masalah imunologi ya. Topiknya hipersensitivitas, bener nggak ya? Hipersensitif apa autoimun ya sekarang? Atau keduanya? Sebentar, saya cek dulu. Ya, hypersensitivity. Oke, hari ini kita ngomongin hipersensitivitas, jadi berkaitan dengan alergi sih bahasa gampangnya. Jadi, kita sering mengenalnya dengan istilah ya alergi, tapi ternyata, ada banyak banyak jenis yang bisa kita ada beberapa jenis hipersensitivitas yang nantinya bisa kita kita apa ya, kita telah lebih jauh. Oke, sebetulnya kita sering menyebut reaksi hipersensitivitas itu sebagai alergi. Nah, ini definisi lainnya adalah reaksi berbahaya dari respon antigen lingkungan yang seharusnya tidak berbahaya. Nah, antigen lingkungan yang seharusnya tidak berbahaya ini kita sering sebut dengan alergen, sehingga reaksinya kita sebut dengan alergi, gitu ceritanya. Em, Kemudian alergen itu bisa saja antigen, bisa bersama hapten, misalnya obat-obatan. Jadi ceritanya kalau kita bayangkan, misalnya debu atau sesuatu polen, serbuk sari gitu. Kemudian bersama dengan sesuatu yang disebut dengan hapten. Hapten ini biasanya adalah protein-protein dalam tubuh, oke. Sehingga dia membuat kombinasi ruang gitu ya. Yang nantinya bisa dikenali oleh antibodi gitu. Jadi ini yang bisa menginisiasi hipersensitivitas. Jadi dari prosesnya ini, mmm, kita mendapatkan reaksi yang tidak diinginkan dari sesuatu yang umumnya lumrah. Nah, kejadiannya si ser eee, si alergen ini berikatan dengan hapten atau dengan mekanisme yang lainnya, ini salah satu contoh saja, nantinya akan memicu reaksi hipersensitivitas pada individu yang memang sensitif. Jadi tidak berlaku untuk semua orang. Dan ini sangat tergantung dari substansinya tertentu juga. Artinya, tidak semua orang alergi sama, suhu dingin, tidak semua orang juga alergi sama suatu makanan, tidak juga, tidak tidak semua orang juga alergi sama obat. Kan ada juga yang punya alergi obat, nah artinya obatnya kan sebetulnya berat molekulnya kecil, tapi ada suatu dalam tubuh kita, kita sebut dengan protein hapten, yang nantinya bisa memicu terjadinya reaksi alergi. Ini juga nantinya akan menjelaskan kenapa ada orang, eee, apa ya, alergi terhadap amoks, ada yang alergi amoksisilin maksud saya, ada alergi sama amoksisilin, ada sama obat tertentu. Itu bisa saja disebabkan karena variasi dari haptennya yang kita miliki. Jadi bukan masalahnya si amoksnya sebetulnya, gitu. Oke, alergen bisa contoh-contohnya ini serbuk sari, polen, makanan, debu, obat. Kemudian kalau kita lihat dari jenisnya, hipersensitivitas itu atau alergi, mmm, itu ada 4 jenis tipe ya. Jadi 3 yang pertama itu diperantarai oleh antibodi. Sedangkan sudah diajari cell mediated kan ya. Sedangkan yang tipe keempat itu adalah melibatkan sel imun, diperantarai oleh sel T.
limfosit. Yang 3, 1 sampai 3 sifatnya cepat, cenderung lebih cepat, yang 4 ini lebih lambat, gitu. Yaitu perlu waktu pengenalan
Halo. Oh, maaf, tiba-tiba Webex-nya quit sendiri. Jadi saya lanjutkan lagi. Oke, ini adalah yang melibatkan antibodi, dan yang keempat adalah melibatkan sel T yang tersensitasi. Tersensitasi, oke. Jadi yang perlu diingat di sini atau bisa kita rangkum 1 sampai 3 melibatkan antibodi, yang keempat melibatkan sel T. Itu aja yang perlu. Lalu kita bahas lagi lebih detail tentang bagaimana dia bisa tipe hipersensitivitas ini bisa dibedakan berdasarkan imun rektan, antigen, antigen, effector mechanism, example of hypersensitivity reaction. Jadi di sini kita membahasnya satu persatu deh. Tipe 1 seperti kita sebutkan tadi. Tipe 1 itu adalah IgE yang berperan. Kemudian antigennya dalam bentuk soluble, artinya dia bentuk terlarut. Kemudian mekanismenya adalah mengaktifasi sel MAS. Oke, gambarannya adalah seperti ini. Ag ini adalah antigen. Jadi antigen yang terlarut, yang ada di vaskularisasi, yang ada di jaringan, yang di ekstraseluler lah, yang bisa larut dalam air atau cairan dalam tubuh, itu nantinya akan dikenali oleh sel MAS. Nah, sel MAS ini hampir sama dengan sel B yang punya imunoglobulin di permukaannya. Tapi sel MAS ini punya imunoglobulin, yaitu adalah IgE. Ketika dia sudah mulai berhasil dikenali oleh IgE di permukaan sel MAS, maka sel MAS akan terdegranulasi dan akan mengeluarkan sitokin dan semokin untuk terjadinya respon berikutnya. Oke, nanti lihat contoh kasus penyakitnya. Jadi, contoh penyakitnya di sini ada rinitis, alergi rinitis, asma, kemudian sistemik anafilaksis. Lalu kalau tipe 2, kita lanjut dulu ya. Tipe 2, imun reaktannya adalah IgG, imunoglobulin G. Sebelumnya kan kita sudah pelajari antibodi dan kelas antibodi. Di sini ada IgG. Kemudian antigen. Antigen dari tipe 2 itu adalah sel atau matrik yang berasosiasi dengan antigen. Oke, jadi ini sel yang bisa disebutkan enggak? Oh, enggak ada. Jadi ini adalah sel nih. Kemudian ini sel, sorry, ini sel. Kemudian yang titik-titik nih, 1, 2, 3. Nah, itu adalah antigennya. Misalnya di sini digambarkan sebagai sel platelet atau keping darah. Bukan. Platelet itu apa ya? Ya, sebuah sel. Kemudian nantinya dia itu eh, akan berikatan dengan IgG dan nantinya memicu respon komplement untuk terjadi opsonisasi, fagositosis. Artinya, kita mengalami kerusakan dari sel yang ada di dalam tubuh kita, yaitu adalah plateletnya itu nanti ikut dimakan sama si sel fagosit. Nah, ini adalah bentuk hipersensitivitas tipe 2. Lalu ada 2 opsi sih dari tipe 2 ini. Yang pertama adalah sel atau matrix associated antigen. Yang kedua adalah cell surface receptor. Artinya, sel itu punya suatu reseptor yang dia itu mirip sama bentuk antigen. Jadi, antibodi nantinya akan memberikan suatu sinyal yang apa ya? Yang salah terhadap
sel tersebut. Oke. Jadi diambil contoh sini adalah sebuah gambar. Gambar ini menceritakan tentang kalau secara normal fungsinya adalah ada suatu senyawa, ini ada cell surface receptor, ada reseptor, ada senyawa yang biasanya memberikan berikatan dengan reseptor di sel itu dan kemudian memberikan suatu respon tertentu. Memberikan satu respon tertentu. Namun, pada reaksi hipersensitivitas, eh, pada reaksi hipersensitivitas, antibodi itu berikatan di sini dan kemudian memberikan sinyal yang sama dengan si antigen tersebut. Nah, ini akan memberikan suatu reaksi hipersensitivitas yang tidak diinginkan. Contohnya adalah kronik urtikaria. Jadi dia itu memberikan suatu sinyal yang nantinya akan memberikan suatu respon berlebih terhadap terhadap suatu sel sehingga selnya itu mengalami kerusakan. Intinya seperti itu. Itu yang tipe 2. Jadi bedanya tipe 1 dan tipe 2 bisa kita lihat bahwa kalau tipe 1 pakai IgE, ya tipe 2 pakai IgG. Kemudian kalau tipe 1 itu adalah soluble antigen, artinya antigen tanpa dia berikatan dengan apa-apa bisa langsung dikenali. Itu adalah jalur IgE. Nih, antigennya yang di sini. Sedangkan kalau tipe 2 dia harus dalam bentuk sel. Dikategorikan karena dia itu si alergennya atau penyebab hipersensitivitasnya adalah adanya asosiasi dengan sel. Itu bedanya. Oke. Jadi kita udah dapat 2, lalu kita bahas yang ketiga. Nah, yang ketiga sama dengan tipe 2. Sama-sama menggunakan IgG. Cuma bedanya dia itu adalah soluble antigen yang dikenali sebagai alergen. Oke. Di sini jalurnya, efektor mekanismenya itu adalah komplement dan fagositosis. Jadi ketika dia membentuk suatu kompleks, nah ini digambarkan suatu kompleks imun kompleks imun dengan antibodi. Gambarannya mungkin saya gambarkan lagi, bentuknya akan seperti ini. Ini ada suatu, oke, jadi, mungkin kalau terlalu kecil, jadi gambarannya seperti ini. Nah, bentuk kompleksnya ini yang nantinya akan bisa dikenali oleh sistem komplement dan fagositosis. Jadi dari sini akan berdatangan sel fagosit untuk memakan si kompleksnya ini, kompleks antigen dan antibodi. Yang titik-titik ini adalah antigen, yang Y selalu bentuknya adalah antibodi. Dia akan datang untuk memakan si untuk memfagositosis si kompleks imunnya ini. Itu yang terjadi di tipe 3. Contoh penyakitnya adalah serum sickness atau Arthus reaction. Jadi ini adalah reaksi seperti apa ya, kalau kita gambarkan adalah seperti penggumpalan di pembuluh darah karena ada suatu alergen yang berkompleks dengan antigen. Itu biasanya misalnya ditambahkan suatu serum dan kemudian membentuk entah serum bukan entah sih. Serumnya bisa dalam bentuk apa saja, apakah serum kecantikan atau serum diagnostik. Misalnya kalau diagnostik adalah untuk memprediksi suatu reaksi, ya itu namanya uh, Arthus reaction kalau di imunologi disebutnya. Jadi salah satu cara untuk mengecek hipersensitivitas terhadap sesuatu bisa dilakukan dengan Arthus reaction. Oke. Kemudian yang tipe 4 di sini
gambarannya adalah dengan melibatkan sel T. Nah, tipe 4 ini aktornya ada T helper 1, ada T helper 2, dan ada sel T sitotoksik. Untuk antigen yang sifatnya soluble, ya, dia nanti dia nantinya akan ber, berhubungan atau dia nantinya akan berurusan sama si T helper. T helper ya. Jadi udah pada tahu kan yang disebut dengan T helper dan T killer. Kalau bahasa bahasa apa ya? Imunnya biasanya TH sama TC. Nah, di sini T helper akan berurusan dengan soluble antigen. Cuma bedanya kalau T helper 1 ya kita mengingat lagi tentang MHC, Major Histocompatibility Complex. MHC itu akan menentukan kelas dari sel T-nya yang akan berinteraksi. Jadi ini hampir sama prosesnya. Jadi ketika T helper 1 bekerja, maka dia akan mengaktifasi makrofag dan nantinya akan memberikan uh, sorry, oke. Jadi dia itu nantinya akan memberikan suatu respon dari ini ya T helper 1 dan dia nanti akan mensekresikan interferon gamma untuk membunuh si selnya ini. Jadi sel yang di dalamnya ada soluble antigen. Nah, bisa saja dalam bentuk apa ya? Kalau kita apa ya contohnya? Kalau kita ya paling gampang kalau untuk menggambarkan T helper 1 adalah virus, tapi bisa saja digambarkan dalam bentuk lain karena ini adalah hipersensitivitas. Sesuatu yang hampir mirip dengan virus, misalnya adalah vaksin gitu. Masuk ke dalam dan kemudian kita akan merasakan eee, ada yang masuk tapi tidak menginfeksi, tidak bertambah banyak, tapi memancing sistem imun. Bagian dari reaksi hipersensitivitas yang bisa dikategorikan tipe 4. Tapi, dia tidak ada, apa ya, bukan dalam jalur infeksi, tapi lebih ke jalur hipersensitivitas untuk memicu suatu respon imun. Kita ambil contoh ada vaksin masuk ke dalam sini, kemudian, nanti dia akan dikenali sebagai soluble antigen dan nantinya akan dipresentasikan oleh si MHC, dipresentasikan ke permukaan sel oleh MHC, dan kemudian T helper 1 nantinya akan ketarik ke dia karena ada MHC, artinya itu memberikan sinyal pada T helper 1. Dan kemudian nantinya akan mensekresikan interferon gamma dan interferon gamma ini nantinya akan menghasilkan banyak memanggil bukan memanggil, akan mengaktifkan si sel tersebut untuk menghasilkan chemokine, sitokin, dan sitotoksin. Nah, ini terjadi dari dalam proses kontak dermatitis tuberculin reaction. Jadi bisa digunakan sebagai diagnostik juga. Dan umumnya tidak apa ya, reaksi ini dalam jangka waktu yang panjang baru akan kelihatan misalnya seperti apa ya, pernah digigit serangga kemudian setelah 1 minggu baru ada bekasnya. Nah itu mungkin adalah kita sering menyebutnya kontak dermatitis. Ketika digigit serangga atau bisa kalau lebah kan langsung ya, tapi ada gigitan serangga atau ada gigitan kutu, yang pertama itu yang ketika digigit dia itu tidak terlalu, bermasalah, tapi lama-lama nantinya tiba-tiba ada, eee tapi nanti lama-lama ada suatu bekas yang ditinggalkan dalam, seperti, bengkak, berair, atau malah kayak spot yang gatal gitu. Jadi itu adalah kontak dermatitis kalau kita menyebutnya di hipersensitivitas. Oke, di T helper 2 sama,
Cuma, perbedaannya adalah dia itu sesuatu yang apa ya, yang dipresentasikan oleh si, MHC yang berbeda. Jadi sebentar, oke sorry, ada sedikit distraksi. Ya, saya lanjutkan. Jadi yang membedakan antara T-helper 1 dan T-helper 2 mungkin kalian, sudah diceritakan sebelumnya. Kalau T-helper 1 MHC kelas 2, kalau T-helper 2 biasanya MHC kelas 1. Dan kemudian dia itu nantinya yang membedakan adalah kalau di T-helper 1 yang dipanggil adalah, sel-sel fagosit, tapi kalau di, reaksi alergen yang melibatkan T-helper 2 itu adalah, sel-sel yang memproduksi, apa ya, granulasi. Contohnya adalah IgE, eosinofil, dan, sel MAS atau mastositosis. Jadi ini nantinya adalah kalau tipe 2 itu lebih mirip dari perpanjangan si tipe 1. Kalau ini kan sekali nih, kalau tipe 1 dia itu antigennya ketemu sekali habis itu, bereaksi terjadi alergi, udah selesai ketika alerginya hilang. Tapi kalau dia, sampai apa ya, dalamnya, persisten, alergennya itu persisten, dikenali terus gitu, dan melibatkan T helper, nantinya akan menjadi suatu reaksi yang sangat panjang dan, itu bisa menahun dan mudah terpicu oleh sesuatu gitu. Contohnya adalah kronik asma, ya. Jadi kadang ada rinitis asma yang karena dingin dia menjadi asma. Oke, itu untuk tipe 1. Tapi untuk yang kronis asma atau asma kronis, dia, dia itu adalah, melibatkan sel imun yang nantinya punya sistem memori ya, kalau, gampangnya mengingat adalah sistem imun seluler punya memori. Ketika memorinya, kesenggol dikit, dia nantinya akan dengan mudah memberikan reaksi hipersensitivitas. Jadi masalah asma itu nanti akan semakin kompleks ketika nanti, kita, menghadapi, asma dalam bentuk yang kronisnya ketika dia, melibatkan T helper 2 sehingga nanti ada sistem memorinya dan, ke-trigger sedikit nantinya sudah akan menimbulkan reaksi, eee, pelepasan sitotoksin, inflamasi, dan yang paling nyata manifestasi kliniknya adalah, sesak napas tentunya, bronkokonstriksi. Oke. Kemudian yang terakhir adalah, tipe 4 yang melibatkan sel T sitotoksik. Jadi ketika suatu sel berhubungan sama antigen, ya ini mirip dengan tipe 2, tapi, bukan fagositosis yang terjadi. Nah, ya, ini mirip dengan yang ini, tapi endpoint-nya adalah si sel yang punya, antigen di permukaan atau sel yang berasosiasi dengan antigen, nanti akan dibunuh sama sel T sitotoksik. Contoh gampangnya, untuk membayangkan adalah terjadinya penolakan pada donor organ atau graft rejection. Ini sebetulnya sudah menjelaskan tentang semua, hipersensitivitas, tapi, coba kita lihat-lihat lagi, gambaran lainnya. Ini kalau digambarkan oleh, Combs and Gell, Classification of All
types of hypersensitivity reaction. Ini adalah skema lainnya, ya. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Betulnya sama, cuma mungkin ini lebih lebih apa ya, lebih fancy gambarnya. Kita lihat di sini tipe 1 ada alergen, kemudian aktornya adalah IgE yang ada di permukaan sel mas. Ini adalah sel masnya ya. Ini adalah permukaan sel masnya, kemudian sel mas terdegranulasi. Maaf. Sel mas terdegranulasi dan kemudian akan menimbulkan suatu reaksi alergi. Itu gampangnya bagaimana dia dimulai dari tipe 1. Di tipe 2 ada surface antigen, surface antigen. Jadi uh, ada yang suatu sel surface antigen, ini yang warnanya biru nih, ya. Kemudian melibatkan IgG yang tadi gambarnya. Dan kemudian bisa saja memberikan efek sitotoksik terhadap target selnya itu. Ya, ya. Jadi di sini ada reaksi pengenalan terhadap sel surface antigen. Nah, ini kata kuncinya. Bisa juga yang terjadi adalah antibodi mengenali dan nantinya menginisiasi suatu sistem komplement untuk complement mediated lysis terhadap target selnya. Yang target sel yang bisa apa tuh? Yang memilih yang diduga sebagai antigen atau alergen gitu. Itu tipe 2. Tipe 3 adanya bentuk kompleks. Nah, bentuk kompleks misalnya seperti ini digambarkan ya. Nih, bentuk kompleks antara antigen sama antibodi. Oke. Ini di blood vessel. Blood vessel itu di pembuluh darah kan ya. Dan kemudian dari imun kompleksnya ini akan ada suatu reaksi yang bisa dikenali oleh komplement, bisa difagositosis. Nah, ini adalah gambaran dari neutrofil nih sebetulnya. Neutrofil yang nantinya akan menghancurkan atau memfagositosis si kompleksnya ini. Jadi kompleksnya ini nanti akan dimakan oleh si fagosit. Tipe ketiga, kata kuncinya adalah imun kompleks. Dan tipe 4 adalah adanya pengenalan oleh sel T, kata kuncinya. Ketika dikenali oleh sel T, sistem alergi itu akan lebih panjang prosesnya daripada yang melibatkan humoral immunity. Jadi 1 sampai 3 adalah yang humoral, yang keempat adalah selular. Jadi ceritanya makin panjang, makin apa ya, perangnya semakin panjang di sini. Antigennya akan berikatan dengan sel T, kemudian akan melepaskan sitokin, kemudian mengaktifasi makrofag, terjadinya inflamasi sampai si antigen atau alergennya ini bisa dihilangkan, baru dia si reaksi persensitivitasnya akan hilang. Jadi ini note-nya bisa dibaca, tapi intinya seperti itu. Sama aja sebetulnya, tapi dengan gambaran yang berbeda. Mungkin bisa lebih jelas. Oke. Berikutnya kita akan banyak membahas tentang masing-masing ya, dari hipersensitivitas. Oke, kita lanjut ke hipersensitivitas tipe 1. Oke, seperti tadi sudah dijelaskan, melibatkan IgE, diproduksi oleh sel plasma, nodus limfe, dan di tempat reaksi alergi. Kemudian terlokalisasi di jaringan dan terikat kuat pada sel mas. Ya, kata kuncinya adalah ada IgE. IgE-nya ini diproduksi oleh sel plasma di nodus limfe dan di tempat reaksi alergi. Lalu dia itu akan terlokalisasi di jaringan dan terikat kuat di permukaan sel mas dan juga sel basofil pada reseptor Fc epsilon R reseptor Fc epsilon R I. Nah, Fc itu adalah bagian
reseptor. Ya, ada gambarnya. Oke, ini adalah oke. Ini adalah Fc reseptor. Kita menyebutnya adalah Fc reseptor. Kenapa namanya Fc reseptor? Masih ingat antibodi ada FAB sama Fc? Bagian atas yang bentuknya ini adalah FAB, yang bawahnya adalah Fc. Oke, karena itu di bawahnya adalah Fc reseptor. Nah, bagian bawahnya ini dikenali oleh Fc reseptor. Kemudian ada epsilon, ada alpha. Nah, ini adalah menunjukkan gambaran apa antigennya. Kalau epsilon ya E, kalau gamma ya IgG, kalau alpha ya IgA, gitu. Kalau Fc mu ya artinya sel M, tapi jarang sekali ada karena bentuk pentamer ya. Kemudian eh, R itu adalah reseptor, I itu adalah imunoglobulin. Jadi itu cara bacanya. Nah, nanti akan menunjukkan lokasi apa ya, fungsinya. Nama penamaan biasanya menunjukkan fungsinya. Kemudian IgE nanti akan menginduksi T helper 2 dan IgE akan menghambat T helper 1. Jadi kecenderungannya kalau kita lihat di sini, tipe 1 ini nantinya akan langsung berhubungan apakah dia itu akan menjadi tipe jangka panjang atau jangka pendek. Itu bisa digambarkan lewat IgE itu menginduksi T helper 2 dan menghambat T helper 1. Oke, kalau kita balik sini, yang T helper 2 adalah kecenderungannya kenapa kecenderungannya adalah yang terjadi tipe 4 yang diinisiasi oleh adanya IgE. Jadi IgE yang pertama mengenali soluble, nantinya kalau dia ngajak mau ngajak perang dan melibatkan T helper, maka perangnya akan jadi panjang dan akan menjadi tipe 4. Dari tipe 1 bergeser ke tipe 4 yang melibatkan T helper 2 sel. Kenapa? Karena nantinya akan dihasilkan IgE lebih banyak lagi. Dari reaksi alergi akan dihasilkan IgG yang nantinya akan menimbulkan reaksi hipersensitivitas yang panjang, yang lebih banyak dan lebih besar gitu. Kemudian alergen dipresentasikan ke sel T oleh HPC dengan meningkatkan diferensiasi sel T helper 2. Ujung-ujungnya adalah nanti hipersensitivitas 4. Oke, apa hubungannya? Jadi gini ceritanya. Hmm, kalau di kalau digambar mendengar kata-katanya kan susah ya. Kalau kita cuma membaca susah. Paling gampang belajar di sini adalah melihat gambar ya. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Apa hubungannya dari suatu proses pengenalan alergen? Oke. Jadi hubungannya antara si T helper 2 ada di sini. Pertama kali si alergen itu nanti dikenali oleh HPC. Alergen dimakan oleh HPC. HPC masih ingat ya, antigen presenting cell. Jadi kalau namanya APC itu adalah sel yang mempresentasikan antigen, bukan antigen, ya, bukan benda yang kecil. APC itu adalah sel. APC itu adalah sel yang nantinya bisa mempresentasikan lewat apa? Lewat MHC. MHC-nya kelas berapa? Tergantung. Kalau dia ada kelas MHC kelas 2 dan ada kelas 1. Bedanya apa? Kalau kalau dia lewat jalur sintesis protein biasanya adalah MHC kelas kelas 1. Kalau dia tidak lewat sintesis protein adalah MHC kelas 2. Oke. Bisa juga dengan alternatif apa tuh? Bisa juga dengan pembedaan yang lain, tapi ya, yang paling sering saya lihat seperti itu. Oke. Di sini dia itu digambarkan sebagai kelas 2 MHC.
yang nantinya akan dikenali oleh T helper 2 sel. Dari T helper 2 sel ini nantinya akan menginisiasi sel B. Menginisiasi sel B dan kemudian sel B akan berproliferasi menjadi plasma sel dan akan menghasilkan IgE antibody. Sel IgE ini, nah ini kan udah jadi nih IgE-nya. Jadi yang produksi IgE itu tetap si plasma sel, tapi yang menjadi tempat menampungnya itu adalah si mast cell. Jadi nantinya si IgE ini akan mendarat di permukaannya si mast cell. Gimana ya? Ini ya. Jadi IgE ini dihasilkan oleh sel plasma, tapi nantinya dia bisa mendarat di permukaan sel mast. Oke. Yang terjadi ketika permukaan sel mast ini diduduki oleh IgE, maka nanti dia akan tersensitasi dan akan menghasilkan degranulasi, inflammatory molecules. Oke, yang menjadi masalah adalah step ini akan terjadi dan akan diamplifikasi, artinya semakin besar terus ketika degranulasi ini nantinya akan menginisiasi pembentukan sel T helper lebih banyak, T helper 2 lebih banyak ya. IgE menginduksi T helper 2 melalui sitokin IL-4 dan IL-13. Oke, dan disinilah proses degranulasi. Granulnya itu salah satunya ada yang namanya, bukan salah satu, salah duanya. Itu ada namanya interleukin 4 dan interleukin 13. Jadi si T helper 2 nanti akan di up regulation bahasanya kita ya. Jadi akan semakin banyak, artinya semakin banyak proses yang terjadi di sini lagi. Pengenalan kelas 2 MHC itu akan semakin meningkat juga. Dan reaksinya akan teramplifikasi. Itu adalah gambaran dari tipe 1 hipersensitivitas tipe 1 yang melibatkan sel mast yang melibatkan dia sebetulnya melibatkan induksi dari T helper 2. Dan seringkali hipersensitivitas tipe 1 ini nantinya akan berujung pada tipe 4 yang lebih panjang atau kronis. Tapi itu tergantung lagi seberapa sensitif individunya gitu. Yang seberapa sensitif itu dipengaruhi oleh kemampuan degranulasinya ini, siklusnya ini. Kalau siklusnya artinya baru disenggol dikit marah, habis itu dia itu menghasilkan T helper ya terus saja kayak gitu, berarti persentasitasnya akan terus berjalan berkesinambungan dan akan berlangsung lama reaksi alerginya. Nah, oke, jadi itu mas konsep dari hipersensitivitas. Ya, terutama satu yang melibatkan uh, 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 yang berkaitan dengan sel mast dan sel mastnya nanti salah satu infection ada atau alergi di permukaan kulit gitu, alergi apa ulat bulu misalnya lah. Nah, ini adalah gambaran kalau luka ya, tapi kalau kita gambarkan sebagai ulat bulu apa ya, ulat bulu. Nah, itu nantinya akan terjadi ada masalah nih gitu. Nanti sel imun itu akan yang berpatroli di peredaran darah itu nantinya akan bergeser ke tempat kejadian perkara. Nah, selama proses pergeseran itulah nantinya dia akan kembung. Kenapa kembung? Ya karena ini pun peredaran darahnya itu
merenggang untuk bisa masuk sel-sel imun ke tempat kejadian perkara. Nah, masalahnya tidak hanya si sel imun saja yang, eee, akan masuk ke jaringan sini, ke jaringan bengkak atau kembungnya kembung ya, jelek ya, bengkaknya, eee, itu sering kita sebut dengan udem. Udem adalah penumpukan cairan di salah satu jaringan karena proses inflamasi, atau kita sering menyebutnya juga radang. Nah, ini terjadi karena cairan menumpuk, sel imun menumpuk di satu tempat kejadian adanya, reaksi imun, gitu. Dan dia akan mengempis atau hilang sendiri ketika sudah, terjadi healing. Berarti mungkin sudah dapat jalan-jalan, dapat jadinya healing. Oke, jadi dia sudah, memperbaiki memperbaiki sesuatu yang rusak di sini. Cara memperbaiki sesuatu yang rusak adalah tidak merespon adanya suatu injury, infection, atau alergi. Itu adalah cara healing yang paling bagus. Gitu. Oke, itu gambaran dari inflamasi. Oke, saya lanjut lagi ke IgE dan sel mas. Bentuknya seperti apa? Ini adalah sel mas, faktor penting yang nantinya meregulasi adanya hipersensitivitas kalau dia lagi stuck ya kayak gini nih. Tapi ketika dia itu sedang teraktivasi, dia akan granulnya akan hilang. Karena kenapa granulnya hilang? Karena ini sebetulnya yang bulat-bulat hitam ini, dia itu adalah mengandung senyawa-senyawa kimia kayak interleukin, kemudian interferon, dan kemudian ada apa lagi? Interleukin sama interferon banyaknya. Ada kemoatraktan, jenis-jenisnya mungkin bisa dibaca lah. Saya nggak hafal pasti. Oke, nggak ada sih informasi. Jadi pokoknya ini adalah sitokin, semokin yang ada di dalam sini banyaknya. Ketika dia teraktivasi adanya si alergen, maka dia akan tergranulasi. Kenapa tergranulasi? Karena dia akan dilepaskan keluar dan nantinya akan menimbulkan bala bantuan seperti 2, kemudian sistem makrofag datang, basofil datang, dan lain semua, hampir semua sel-sel imun itu datang ke tempat kejadian perkaranya ini, di mana si IgE berikatan dengan si alergen itu nantinya akan memancing keributan dari sistem imun. Dan kemudian, bukan kemudian sih, ini adalah menjelaskan tentang produksi IgE, di mana IgE itu disekresikan oleh sel plasma berikatan dengan Fc reseptor. Oh, ini seperti yang tadi. Jadi IgE itu dihasilkan oleh sel plasma, ini adalah sel plasmanya, kemudian berikatan di sini, dan kemudian eh, ini adalah sel mas ya, ini adalah sel mas. Kemudian sel mas yang teraktivasi ini nantinya akan menghasilkan interleukin 2 dan kemudian dia akan kok interleukin, menghasilkan interleukin 4 dan kemudian interleukin 4 ini nantinya akan kembali lagi ke sel plasma menghasilkan IgE yang lebih banyak. Jadi prosesnya ini akan ya bolak-balik gini terus gitu sampai si alergennya bisa hilang dan terjadilah healing. Oke. Produksi IgE dapat diamplifikasi oleh sel mas dan basofil. Jadi setelah IgE spesifik mengenali alergen terikat pada Fc epsilon Ri, sel mas dan sel mas atau basofil akan mengekspresikan CD40L. CD40L itu adalah suatu glikoprotein. Glikoprotein yang ada di permukaan sel mas. Oke, agak susah ceritanya CD40. CD40 itu artinya adalah sel adhesive factor. Jadi dia itu nantinya akan eh, bahasa gampangnya adalah dia itu jangkar yang bisa menghubungkan antar sel gitu.
Jadi ketika dia sudah dipanggil sama interleukin 4, nanti dia akan, tarik-menarik dengan, eee, antar selnya itu menggunakan, molekul yang kita sering sebut CD. Ada CD4+, ada CD40, itu ada jenis-jenis, penomoran untuk memberikan, aksi spesifik, antar ikatannya. Kalau antara eee, si sel Mas dengan eee, antara si sel Mas dan si apa tuh, si plasma sel, itu yang adalah sel adesi faktor nomor 40 gitu. Kalau huruf L di belakangnya itu adalah ligan. Artinya yang mana yang menjadi ligan itu yang disebut dengan CD40L gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Oke, faktor hipersensitivitas ini, disebabkan oleh adanya genetik yang berbeda. Ini akan menjelaskan kenapa hipersensitivitas itu beda-beda tiap orang. Dan biasanya kita sebut dengan alergi atopik, di mana kadar IgE dan eosinofil cenderung tinggi pada seseorang atau suatu individu. Kadang-kadang ketersediaan IgE inilah yang nantinya akan menjadi kenapa orang lebih sensitif terhadap alergen daripada orang lain. Ini bisa disebabkan oleh gangguan genetik. Contohnya adalah produksi sitokin yang berlebih. Nah, interleukin 3, 4, 5, 9, 3. Benda-benda yang di sini, gampang nih. Kalau IgE meningkat, kemudian sel MAS meningkat, kemudian, interleukin meningkat, itu artinya hipersensitivitas akan meningkat juga. Oke, jadi kalau aktornya itu diproduksi semakin banyak, maka, hipersensitivitasnya akan semakin besar atau semakin tinggi, gitu. Jadi itu bisa disebabkan karena adanya variasi genetis. Misalnya adalah, eee, gangguan genetik di daerah promotor interleukin 4 yang menyebabkan dia meningkat, sehingga peningkatan, signaling setelah pengikatan. Jadi, gimana ya, gimana ceritanya saya ini, oke ini adalah suatu gen nih, ada satu gen ya, kemudian ada daerah yang kita sebut dengan promotor. Oke, promotor ini, udah dapat DNA ini. Ini ada gen yang menghasilkan interleukin 4. Oke, gitu deh. Oke. Ini promotor. Promotor adalah situs yang mengaktifasi DNA polimerase. Nah, oke. Kemudian ketika daerah promotor ini, variasi genetisnya meningkat, oke, dia, eee, up regulasi atau meningkat, maka dia akan menghasilkan si interleukin dalam jumlah yang lebih banyak gitu. Jadi dia akan, eee, up regulation, akan semakin banyak dihasilkan. Kalau interleukin 4 dihasilkan semakin banyak, kita kembali lagi ke bagian ini. Oke, IgE menginduksi TLP2 melalui interleukin 4. Kalau interleukin 4-nya semakin banyak, berarti semakin banyak juga IgE yang terinduksi. Dan kalau IgE semakin banyak yang terinduksi, maka dia akan semakin besar reaksi alerginya. Gambarannya. Jadi, peneliti sudah mencoba, mengecek faktor genetik mana yang berkaitan dengan reaksi alergi. Nah, ini gambarannya gitu. Biasanya akan berhubungan dengan suatu reaksi, apa ya, berhubungan dengan pemeran
peran dari reaksi alergi di sini. Misalnya asma ada mutasi di sini, dan seterusnya. Ini adalah kromosom ya, eee, sampai dua kromosom. Eh, Kemudian kalau dari rute alergen dan reaksi alergi, mmm, kita bisa menggambarkan reaksi alergi itu sebetulnya bisa datang dari macam-macam. Jadi ada yang bisa lewat, connective tissue mast cell atau bisa juga lewat mucosal cell, mast cell. Jadi ini akan berhubungan dengan route of allergen allergen entry. Jadi, dia itu ada yang bisa melalui intravena, ya lewat high dose. Jadi, dia langsung di dalam pembuluh darah dan mengaktifkan IgE. Kemudian bisa lewat subkutan, biasanya sifatnya low dose karena dia harus menembus banyak, jaringan. Jadi dia itu, akan ada di jaringan gitu ya, subkutan. Artinya lebih dalam daripada kutan. Kemudian bisa lewat inhalasi. Inhalasi nantinya akan melibatkan bronkial dan kemudian akan bisa juga lewat, emission atau, saluran cerna. Nanti akan melibatkan, apa tuh, sel, eee, sel usus, sel otot ya, sel otot di pencernaan, kontraksi otot usus, kemudian lambung dan lain sebagainya. Jadi sel di otot. Hubungannya apa sih? Dia hubungannya adalah nanti akan terjadi alergi seperti apa gitu. Paling paling gampang contohnya mungkin yang inhalasi. Inhalasi karena kita sering sudah mengenal asma, gambarannya adalah ketika ada, alergen yang masuk dalam saluran inhalasi, maka oh ya saya lupa, ya asal gambarnya bulatnya ini adalah, blood capillary atau pembuluh darah. Ini ada pembuluh darah ya? Ya ini adalah bagian ini usus nih. Kalau di usus kita ingat bentuknya ada vilinya. Nah ini kalau inhalasi. Ketika inhalasi atau di saluran nafas, misalnya ini adalah alveolus, maka dia itu nantinya akan terkenal dengan sel mast, akan berikan dengan sel mast dan kemudian mengaktifasi. Nah, ketika dia tergranulasi nantinya akan teraktivasi. Ini akan menjelaskan kenapa kita sesak ketika asma. Nanti ada gambarannya lebih detail ya. Tapi kita coba lihat yang lainnya. Subkutan misalnya. Nanti akan ada subkutan ada masuk ke dalam lalu akan ada rilis dari histamin yang nantinya akan memberikan suatu reaksi yang seperti gatal atau, tidak nyaman di kulit. Kalau biasanya gatal sih di subkutan. Kemudian kalau intravena, nah ini sebetulnya yang paling berbahaya. Alergi yang terjadi di intravena itu nantinya akan menimbulkan, general release of histamine. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dia itu nantinya akan terjadi sistemik anafilaksis. Mungkin sering mendengar syok anafilaksis, tapi apakah mengerti tentang yang namanya syok anafilaksis? Syok anafilaksis adalah terjadinya, penurunan tekanan di dalam darah secara berbarengan, sehingga darah kotak menjadi sangat sedikit dan kehilangan kesadaran, itu syok anafilaksis. Apa yang menyebabkan, darah itu kehilangan tekanannya? Karena permeabilitas di seluruh seluruh tubuh itu melonggar karena adanya reaksi, inflamasi yang seperti ada di sini. Jadi ketika vascular permeability-nya merenggang, artinya semakin permeable, semakin bisa, berpindah sel imunnya dan berpindah cairannya, maka dia itu akan kehilangan tekanan dari darahnya dan darahnya akan, tidak sampai ke otak. Itu yang menyebabkan, syok anafilaksis dan itu sangat berbahaya dan biasanya akan sangat riskan menimbulkan,
kematian karena, syoknya tadi itu, tidak ada darah ke otak gitu. Jadi ini bentuk alergi yang sebetulnya berbahaya. Kemudian kalau saluran cerna hampir ya ini ya, ini belum saya bahas, saluran cerna hampir sama dengan respiratory. Mungkin pernah diare karena makan sesuatu yang tidak cocok atau yang bukan karena apa ya, bukan karena infeksi atau, jadi ya makan sesuatu yang tidak cocok itu adalah bagian dari reaksi alergi di saluran cerna. Oke, ini contoh-contohnya, hubungan route of entry-nya, sistemik anafilaksis, eee, oke. Biasanya paling banyak yang dialami adalah food allergy, ada yang alergi sama paling banyak apa ya, telur, udang, ikan. Ya, udang ya karena banyak protein di sana, banyak histamin juga, banyak protein sih intinya. Karena banyak, protein jenis-jenis protein di sana, maka dia akan mudah sekali mensensitasi IgE dan sel mast. Sehingga nantinya akan menjadi gatal-gatal, bisa paling sering kan reaksinya, gatal-gatal, atau bengkak-bengkak gitu. Kemudian, yang sering kita kenal asma, nanti akan kita bahas. Kemudian high fever atau, bahasa kita adalah bersin-bersin ya. Bersin-bersin, tiba-tiba aja bersin-bersin gitu. Nah, itu disebabkan karena ada pollen terbang, kemudian ada, eee, nah ini dust mites, itu adalah debu dan kemudian fesesnya yang ternyata menimbulkan, reaksi, bersin-bersin. Bayangkan kutu debu, habis itu punya feses, berarti sekecil apa fesesnya gitu. Ya itu yang menimbulkan, bersin-bersin. Kemudian, eee, acute urticaria, akut urtikaria ini seperti apa ya, gatal-gatal pada permukaan tubuh. Jadi, lewat lewat kulit nih, responnya ya bisa dibaca, local increase in blood flow and vascular permeability. Jadi ada inflamasi di secara lokal di tempat yang kontak dengan alergen. Oke, kalau sistemik anafilaksis ini yang bahaya adalah ketika misalnya obat, kemudian ada serum, ada toksin, ada food juga. Kalau diberikan secara, eee, sistemik akan lebih cenderung berbahaya gitu. Jadi, eee, nantinya eee, akan menimbulkan respon yang berbahaya. Paling gampang dilihat adalah edema, adanya inflamasi atau, increased vascular permeability, kemudian yang paling berbahaya sih circulatory collapse dan death. Ya memang, seperti saya ceritakan tadi, dia itu akan berbahaya kalau kehilangan tekanan darah sehingga terjadi shock anafilaksis, gitu. Jadi ini adalah contoh dari, reaksi yang mungkin ditimbulkan karena IgE yang berikatan dengan alergen itu efeknya bisa ke mana-mana, itu intinya dari cerita ini. Ini adalah paling luas yang menginisiasi alergi, gitu. Kita coba bahas tentang asma, penyakit yang sangat umum. Bukan sangat umum sih, yang sering kita kenal. Eee, Dia itu terjadi intinya adalah karena dimulai dari IgE yang berikatan dengan antigen, itu awalnya. Dan kemudian ter ter-trigger karena adanya sensitasi dari si IgE. IgE akan melepaskan mediator dan nantinya mediator rilisnya ini akan mengaktifkan 2 hal, yaitu adalah spasmogen dan chemotactic factor. Contohnya adalah, chemotactic factor, interleukin 5 dan tumor necrosis factor alpha. Itu nantinya akan memancing
yang ada di pembuluh darah ini ya, blood vessel, pembuluh darah, sistem imun yang ada di pembuluh darah itu nantinya akan datang dan menimbulkan reaksi inflamasi. Oke. Kemudian ada yang spasmogen, contohnya ada histamin, leukotriene, dan prostaglandin. Oke, pernah dengar ya benda-benda ini ya pasti ya? Iya, benda-benda ini adalah mengatur, bagaimana homeostasis tubuh. Apakah pembuluh darah merenggang, apakah, mmm, eee, ya ini inflamasi yang punya kerjaan sih sebetulnya. Nanti nanti bisa eee, didetailkan bisa di sini ada histamin, kemudian leukotriene, prostaglandin itu nantinya akan menginisiasi dari dari pembuluh nafas atau jalur nafas yang normal, nantinya akan terjadi penumpukan mukus dan bronkokonstriksi, artinya penyempitan saluran nafas. Inilah yang menyebabkan sesak. Dan kemudian ini akan diperparah oleh adanya inflamasi dari, chemotactic factor. Sudah mukosa atau menyempit, kemudian didatangi sistem imun, nih, sistem itu yang ditimbulkan oleh, eee, cancer masif. Oke, ini penyebabnya asma ya. Oke, kita lanjut ke hipersensitivitas tipe 2. Yang paling berat emang menjelaskan yang tipe 1. Tipe 2 gampang, tidak terlalu ribet karena, dia itu ada masih, apa ya, masih seperti reaksi antibodi biasa sih. Jadi oke, kita bahas aja hipersensitivitas tipe 2 disebabkan oleh IgG atau IgM yang mengenali permukaan sel atau matriks dari suatu antigen. Nantinya akan, memperantarai perusakan sel melalui aktivasi komplement. Jadi gambar yang ini saja sudah bisa menjelaskan, ya ini ya, gambar ini. Dan gambar ini sudah bisa menjelaskan tipe 2 dan ini, sangat sangat sering terjadi tapi tidak terlalu dikenal sebagai, hipersensitivitas. Contohnya adalah penyakit hemolitik pada janin. Pernah dengar yang namanya Rhesus ya? Rhesus positif, Rhesus negatif itu adalah ketika Rhesus, positif dari ada perbedaan Rhesus dari antara ibu dan janin nantinya akan, menyebabkan hemolitik. Nah, ini sebetulnya autoimun juga masuknya. Nah, hipersensitivitas dan autoimun sebetulnya punya barrier yang sedikit, sangat sedikit perbedaannya. Disebut hipersensitivitas karena dimulai dari, IgG dan dimulai dari, apa ya, proses terlalu sensitifnya IgG sama IgM kita. Disebut autoimun karena adanya perusakan dalam tubuh kita. Jadi, sebetulnya sering orang menggabungkan antara hipersensitivitas dengan autoimun karena hal tersebut. Dimulai oleh sesuatu yang harusnya tidak masalah menjadi masalah, yaitu hipersensitivitas, dan akhirnya merusak dalam diri sendiri, itu artinya autoimun, gitu. Itu yang tipe 2. Kita lanjutkan, tipe 2 contohnya ada reaksi sitotoksik melalui pengenalan IgG dan IgM, dan itu nantinya akan mengaktifkan sel K dan, sebagai efektor dari adesisi. Contoh reaksinya ada reaksi transfusi darah, kemudian rhesus incompatibility yang seperti tadi antara ibu dengan janinnya, lalu, Mycoplasma pneumonia related, cold agglutinins, jadi ada pembekuan terjadinya pneumonia atau gangguan pernapasan karena adanya agglutinin dari Mycoplasma Mycobacterium. Kemudian ada tiroid yang nantinya terlalu, apa ya, antibodi yang berikatan dengan kelenjar tiroid. Nah, itu kita sebut dengan tiroiditis Hashimoto. Nanti akan dijelaskan di autoimun. Kemudian ada sindrom Goodpasture, nggak tahu saya. Kemudian ada penolakan dari, donor organ. Ya ini, ujung-ujung intinya adalah autoimun sih sebetulnya.
imun. Oke, ya. Kemudian ini gambarannya hampir sama seperti tadi, bukan hampir sama, itu masih sama, ada antigen permukaan dan kemudian ada efek sitotoksik dan nantinya akan dilisis lewat jalur komplement si sel sasarannya. Nah, ini gambaran berbedanya. Ini bisa bisa digambarkan, bisa apa ya, bisa terjadi dari beberapa cara. Jadi, eee ini adalah antibody dependent cytotoxicity, artinya bagaimana antibody itu nantinya akan menginisiasi terjadinya sitotoksis. Oke, ini bisa dibaca nanti lewat jalur komplement dan pembentukan, yang kemarin kita cerita tuh, bagaimana antibody bisa menginisiasi, eee, senyawa dari komplement C3b, C3a, C5a, dan C5b yang nantinya akan membentuk membran attack kompleks. Ini kita skip dulu. Nah, kita ngomongin di sini. Ada satu hal yang bisa memicu terjadinya hipersensitivitas tipe 2, yaitu adalah misalnya suatu 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 antigen ada di permukaan mikroba. Nah, ini secara normal nantinya antimikrobial itu bisa terjadi lewat fagositosis. Ya, ini kalau kerjanya normal, antigennya itu yang ada di permukaan mikroba bisa dikenali dan nantinya difagositosis. Maksud saya gini, jadi mikroba itu nantinya bisa di apa ya, didegradasi lah dulu sama si neutrofil dan difagositosis dan, lisosim. Cuma masalahnya dia punya satu yang mungkin mirip dengan yang ada di dalam tubuh manusia. Eee, Kalau di sini namanya antigen, kalau di punya manusia atau punya dalam tubuh kita, kita sebutnya alergen. Karena dia harusnya tidak bermasalah kan, tapi karena si mikroba ternyata punya yang bentuknya mirip, nah si si sistem imun kita salah ngenalin dan nantinya akan membentuk suatu degradasi nih. Jadi sistem imun kita bisa merusak dalam tubuh kita juga. Nanti ujungnya adalah autoimun yang tadi. Ini adalah salah satu mekanisme yang bisa terjadi di autoimun lewat jalur hipersensitivitas. Tipe 2 yang lainnya contohnya adalah, direct antiglobulin test, di mana ada, mmm, COMT atau, cek golongan darah sih bahasa gampangnya. Jadi, eee, kalau tidak teraglutinasi artinya dia spesifik pada satu. Oke, gambarannya adalah, seperti ini. Jadi, di permukaan sini, ini misalnya ada A, maka kalau dia diberikan antibodi A, dia akan, eee, teraglutinasi. Kalau dia B, misal B ya, diberikan antibodi yang mengenali B, maka dia akan teraglutinasi. Nah, itu kan nantinya bisa digunakan sebagai variasi kan, jadi tinggal divariasikan aja. Kalau diberikan antibodi A, dia teraglutinasi, berarti dia golongan darahnya A. Kalau dia diberikan anti B, teraglutinasi berarti golongan darahnya B, dan seterusnya. Kalau dia tidak teraglutinasi, diberikan A sama B, berarti dia adalah nol. Golongan darah nol tidak memiliki apa tuh, tidak memiliki surface antigen, gitu. Nah, ini adalah contoh penggunaan hipersensitivitas tipe 2 untuk mendeteksi golongan darah. Kemudian ini juga menimbulkan suatu reaksi yang berbahaya pada, janin. Jadi, eee, rhesus rhesus itu adalah seperti apa ya, mmm, ya seperti protein permukaan lah, gitu. Jadi kalau dari seorang ibu yang resusnya negatif, anaknya resus positif, maka nanti sel B dari ibunya akan menyebabkan hemolitik karena berbeda kan, negatif sama positif ya, berbeda sehingga nantinya akan eee,
menyebabkan kematian pada janin, gitu. Oke, itu yang tipe 2. Intinya adalah adanya, apa tuh, adanya pengenalan antibodi dengan sel, itu tipe 2. Tipe 3 adalah intinya kompleks antigen. Reaksinya timbul 1 sampai 3 minggu setelah terpapar antigen. Reaksi kompleks imun akan ditemukan bila adanya antigen dan antibodi yang mengendap atau terdeposisi di sirkulasi atau dinding pembuluh darah yang mengaktifkan komplement nantinya. Komplement nantinya akan melepaskan makrofag kemotaktif faktor. Makrofag kemotaktif faktor itu artinya seperti kemoatraktan. Artinya dia akan terpanggil menuju ke sana. Sehingga makrofag akan dikerahkan ke tempat tersebut untuk melepaskan enzim dan merusak jaringan di sekitarnya. Gambarannya seperti ini. Jadi kita lihat ini udah jadi imun kompleks nih. Kemudian makrofag atau neutrofil atau jadi makrofag itu sel-sel fagosit itu ada banyak ya. Ada yang bentuknya adalah makrofag, ada yang monomakrofag itu turunan dari monosit. Kemudian neutrofil atau PMN atau polimorfonuklear itu dari diferensiasi ya itu dari apa ya? Bukan, saya lupa dari apa. Jadi dia adalah sama-sama fagosit tapi bentuknya berbeda sedikit. Artinya kalau kita ngomongin sel fagosit itu ada macam-macam jenisnya. Yang itu yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah neutrofil. Kemudian nantinya ada ketemu bahasa makrofag. Makrofag itu juga sel fagosit gitu. Kemudian ada yang namanya basofil, itu juga sel fagosit sih sebetulnya. Atau kita sering juga mendengarnya sel-sel fagosit itu sebagai sel APC. Kenapa APC? Karena nanti setelah dia memakan, dia mempresentasikan. Gitu. Oke, mungkin bisa diingat. Dan nantinya dia akan mengenali imun kompleks dan dia itu selain mengenali imun kompleks, dia juga akan memberikan efek buruk yaitu merusak lewat jalur komplement, mengaktifasi komplement dan merusak jaringan di sekitarnya. Nah, ini reaksi hipersensitivitas yang berbahaya sebetulnya. Bukan berbahaya sih, tidak diinginkan gitu. Nah, tipe 3 ini contohnya adalah artis reaction. Jadi ada misalnya di lokal injected antigen diberikan, kemudian membentuk kompleks dan nantinya akan mensensitasi dan kemudian oke, selanjutnya. Jadi diinjeksikan suatu antigen, lalu nantinya akan dikenali sebagai terjadinya imun kompleks. Nah, dari imun kompleks yang tersini, nantinya akan mengakibatkan sensitasi dari sel mast. Dan dia juga melibatkan sel mast. Sel mast ini juga sebetulnya suatu yang berperan di mana-mana sih. Yang perlu diingat dari imunologi itu, satu sel mungkin berinteraksi dengan banyak sel lainnya gitu. Jadi jangan anggap satu sel itu hanya punya satu fungsi. Dia itu antar sel itu sangat saling berkoneksi. Tergantung diberikan apa ya, senyawa messenger seperti apa, nanti selnya akan merespon. Jadi itu bahasanya adalah communication antar sel. Dan itu beneran terjadi. Dalam sel itu ketika di permukaan sel itu ada banyak sekali reseptor, jangan dibayangkan cuma ada satu. Karena satu sel itu sangat kompleks dan itu nantinya akan memberikan kesempatan untuk terjadinya reaksi macam-macam, gitu. Oke, dari proses ini nanti akan mengaktifasi sel mast, kemudian terjadi lokal inflamasi. Nah, ini adalah gambaran dari Arctus reaction, oke. Tipe 3 contohnya adalah pernah dengar sistemik lupus erythematosus atau lupus kita sering. Ini adalah penyakit radang yang disebabkan karena
Sistem kekebalan tubuh yang diawali dari terbentuknya, nah ini alergennya ada dalam tubuh kita sendiri nih, dan membentuk kompleks antara antigen dan antibodi, dan nantinya akan menimbulkan radang yang tidak berakhir, tidak bisa berakhir, dan menyerang tubuh sendiri, jaringan tubuh sendiri. Itu adalah lupus. Nah, itu penyakit lupus autoimun. Ya, contohnya adalah Stephen Hawking. Itu adalah gambaran bagaimana penyakit itu menyerang tubuhnya sendiri sehingga tidak mampu berdiri dan tidak mampu motoriknya tidak bergerak karena radang yang berlebihan gitu. Kemudian nah ini contoh-contoh lain saya juga agak kurang familiar, tapi ada satu yang mungkin kita familiar adalah rheumatoid arthritis. Itu adalah peradangan sendi. Nah, ini sebetulnya diawali oleh hipersensitivitas, diakhiri oleh autoimun. Rematik itu adalah penyakit autoimun sebetulnya kalau secara farmakologis menyebutkan dia autoimun. Tapi sebetulnya dimulai dari hipersensitivitas. Peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang daerah cairan sinovial dalam saluran sendi itu. Karena cairan sinovial itu bocor dan kemudian dikenali sebagai benda yang baru asing gitu. Nah, itu umumnya terjadi di umur yang sudah tua. Kenapa? Karena elastisitas yang menurun dari cairan sinovial di sendi itu nantinya akan membuat dia gesekannya semakin kasar. Gesekan yang kasar akan menyebabkan kebocoran atau perlukaan. Nah, sesuatu yang dulunya tercover dalam satu wadah di persendian itu pecah dan kemudian mengalir. Nah, itu yang dikenali sebagai benda baru. Oh, ada benda baru ini dari sendi. Sistem imun mendeteksinya sebagai benda asing dan nantinya akan menyerang sendi kita sendiri. Itu proses terjadinya dari rheumatoid arthritis. Itu aja contoh dari hipersensitivitas tipe 3. Ini gambarannya ya bisa dilihat lah bagaimana proses terjadinya. Waktunya lagi dikit soalnya. Ya saya lanjut ke yang terakhir reaksi hipersensitivitas tipe 4. Ini reaksi hipersensitivitas yang sangat lambat diperantarai oleh sel T dan timbul lebih dari 24 jam. Eee, anti Antigennya bisa berupa jaringan asing atau jaringan donor, kemudian bisa mikroorganisme intraseluler, bisa virus atau mikrobakterium, atau bisa vaksin. Sebetulnya bisa vaksin itu kan menimbulkan hipersensitivitas, tapi itu dengan tujuan yang baik. Kalau virus juga bisa sebetulnya menimbulkan, tapi lebih ke sebetulnya bukan hipersensitivitas, tapi lebih ke bagaimana sistem imun berperang. Jadi tapi ada juga virus yang harusnya tidak menginfeksi, virusnya sebetulnya benda yang tidak salah sebetulnya menurut saya. Karena virus itu tidak hidup, dia tidak punya ambisi apa-apa sebetulnya virus itu. Dia baru hidup ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia dan tiba-tiba manusianya ada benda asing ini gitu, dan kemudian kita merespon yang harus menghilangkannya, maka kita akan mengalami reaksi hipersensitivitas sendiri. Ya, artinya imun kita terlalu sensitif sehingga kita mengalami pernah dengar pasti yang namanya badai sitokin dan lain sebagainya. Reaksi hipersensitif itu adalah bagian dari hipersensitivitas berlebihan dari sebuah benda asing yang masuk gitu. Nah, itu yang menyebabkan masalah berbahaya. Jadi sebetulnya virus tidak pernah membunuh kita, yang membunuh kita adalah sistem imun kita sendiri gitu. Cuma masalahnya virus punya gini ini. Jadi virus itu benda mati nih. Benda mati. Cuma dia punya cara untuk bisa memperbanyak diri. Caranya adalah nempel lewat selnya kita. Nah, masuk ke dalam sel, dia ikut siklus genetik selnya. Nanti dia jadi banyak. Nah, itu masalah dari virus. Jadi dia dibilang jahat karena dia nembek. Padahal dia tidak punya ambisi apa-apa, hidup aja enggak kok. Apalagi punya jiwa. Nah, itu masalahnya. Oke. Kemudian bisa berupa protein asing, bisa berupa bahan kimia.
Contohnya ini gambarannya. Ada antigen asing masuk dikenali oleh makrofag, makrofag yang berkenalan sel T-reseptor. Nah, ini kalau antigennya bentuknya gede ya, tapi kalau bentuknya kecil dia lewat MHC. MHC nantinya akan menginisiasi T helper. Ya, kalau yang di sini digambarkan lewat sel T sitotoksik sih, karena antigennya gede. Nah, ketika dia sudah mulai mengenali sel T sitotoksik nantinya akan mengingat bahwa bentuk seperti ini adalah benda asing. Nah, ternyata di tubuh kita bisa eee, ternyata di tubuh kita ada juga yang bentuknya sama, tapi eee, punya tubuh kita atau healthy tissue cell. Jadi sel T sitotoksik itu bisa menyebabkan autoimmune reaction. Jadi bisa yang dulunya dari antigen itu berikatan dengan suatu makrofag atau dipresentasikan dengan makrofag ternyata mirip dengan punya tubuh kita, maka kerusakan jaringan tidak bisa dihindari karena dia salah mengenali gitu si sel T sitotoksik. Nah, ini adalah bagian dimulainya prosesnya ini kita sebut hipersensitivitas tipe 4 karena melibatkan sel T. Dan proses perusakannya ini kita sebut dengan autoimmune reaction. Ini gambaran bedanya. Jadi ini menggambarkan proses panjangnya karena harus menghimpun kekuatan sistem imun. Peranan sel T-nya sudah di awal dijelaskan. Dan ada regulatornya yang mau aktif itu T helper 1 apa T helper 2. Oke, gitu. Lalu ada juga T helper itu sampai banyak ya sebetulnya. Jadi setiap ahli menemukan sesuatu yang baru dari T helper, fungsi yang baru dari T helper, makin banyak juga nomornya gitu. Yang dulu diketahui ada T helper 1, T helper 2, ternyata sampai T helper 40, banyak sekali jenisnya. Nah, fungsinya beda-beda. Peran kerjanya juga beda-beda. Oke. Ini contoh pada hipersensitivitas kulit kontak. Nah, ini gambarnya. Tipe 4. Nah, ada bekas gatal yang tidak bisa hilang dalam jangka waktu lama. Itu hipersensitivitas tipe 4 sebetulnya. Karena dia sudah mulai melibatkan sel T. Itu intinya. Oke, terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk hipersensitivitas. Oke, waktunya lewat 2 menit. Mungkin ada yang bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau sharing. Kalau nggak ada, terima kasih. Mungkin ada lanjut kuliah ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sedikit. Kalau enggak, saya tutup. Kayak nggak ada ya. Mungkin kita tutup sampai di sini. Terima kasih atensinya dan partisipasinya. Sampai ketemu di minggu depan lagi buat materi yang terakhir autoimun ya. Kita ngomongin autoimun yang ya kira-kira sama seperti inilah bentuknya. Uh, Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa akhir ya. Selamat Terima kasih, siang. Kak. Selamat siang.